Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai indikator kecurangan. Adapun kelompok kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Aris Priyatna, kemudian ada Bapak Budi Sukmana. Baik, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai kecurangan ini ya, atau fraud. Jadi kecurangan finansial itu tidak selalu meninggalkan bukti nyata, tetapi dapat dideteksi melalui indikasi seperti perubahan gaya hidup, hilangnya dokumen, atau ketidakseimbangan laporan keuangan. Sayangnya, banyak organisasi mengabaikan tanda-tanda awal yang dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, auditor dan pengawas keuangan harus memahami indikator kecurangan dan meningkatkan pengawasan untuk menjaga transparansi serta integritas keuangan. Indikator kecurangan ini itu dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok utama, yaitu yang pertama anomali akuntansi, kemudian kelemahan pengendalian internal, kemudian anomali analitis, kemudian gaya hidup berlebihan, perilaku tidak wajar, dan informasi dan pengaduan. Baik, yang pertama anomali akuntansi. Anomali akuntansi merupakan ketidakwajaran dalam pencatatan transaksi keuangan yang dapat menjadi indikasi adanya kecurangan, meskipun beberapa anomali dapat terjadi karena kesalahan administratif, pola penyimpangan yang berulang, dan disengaja seringkali menunjukkan adanya skema manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, berapa bentuk anomali ini, anomali akuntansi ini, itu ada 3 ya. Yang pertama ada kesalahan dalam entry jurnal. Eh, Kesalahan dalam entry jurnal ini yaitu kesalahan dalam pencatatan jurnal yang dapat menjadi tanda adanya manipulasi laporan keuangan. Nah, penyimpangan yang sering terjadi itu antara lain yang pertama, pembuatan entry jurnal tanpa dokumentasi pendukung. Kemudian, pembuatan entry jurnal tanpa dokumentasi pendukung ini yaitu transaksi dicatat tanpa adanya dokumen yang sah sebagai bukti pendukung. Kemudian penyesuaian saldo yang tidak dapat dijelaskan, yaitu perubahan besar dalam saldo akun tanpa adanya transaksi yang relevan. Kemudian yang ketiga, jurnal yang tidak seimbang, yaitu jumlah di debit dan di kredit itu tidak sesuai, yang dapat mengindikasikan adanya rekayasa transaksi. Kemudian pembuatan jurnal oleh individu yang tidak berwenang, seperti seseorang yang harusnya tidak memiliki akses ke pencatatan jurnal, justru melakukan perubahan besar dalam sistem. Nah, dan yang terakhir ini jurnal pembalik yang mencurigakan. Seperti beberapa transaksi dibuat pada akhir periode keuangan dan dibalik pada periode berikutnya untuk menutupi kesalahan atau penyimpangan. Nah, bentuk yang kedua itu adalah penyimpangan dalam dokumen sumber. Nah, dokumen sumber itu berperan sebagai bukti utama dalam sistem akuntansi. Jika terdapat kejanggalan dalam dokumen ini, maka kemungkinan besar terdapat upaya untuk menutupi penyimpangan keuangan. Contohnya yaitu yang pertama dokumen yang hilang atau tidak dapat diverifikasi, seperti faktur, kwitansi, atau bukti transaksi yang hilang atau tidak memiliki salinan resmi. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam rekonsiliasi bank, seperti terdapat saldo yang tidak seimbang antara laporan bank dan catatan keuangan perusahaan. Kemudian pembayaran ganda atau duplikasi transaksi, seperti pembayaran dilakukan lebih dari satu kali untuk transaksi yang sama tanpa alasan yang jelas. Kemudian perubahan dokumen tanpa otorisasi, seperti faktur atau dokumen lainnya mengalami revisi atau modifikasi tanpa persetujuan resmi. Kemudian yang terakhir, pengesahan yang tidak wajar, seperti tanda tangan ganda pada cek atau bukti transaksi yang mencurigakan. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu adalah ketidakseimbangan dalam buku besar. Buku besar itu mencatat semua transaksi keuangan berdasarkan kategori akun. Ketidakseimbangan dalam buku besar dapat mengindikasikan adanya manipulasi atau penyalahgunaan dana. Penyimpangan yang umum meliputi yaitu yang pertama, total saldo buku besar tidak seimbang, seperti saldo total debit tidak sama dengan saldo total kredit. Kemudian saldo akun kontrol tidak sesuai dengan laporan pendukung. Misalnya, saldo piutang dalam laporan utama berbeda dengan rincian piutang pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan antara catatan fisik dan catatan akuntansi. Jumlah kas atau persediaan barang tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat di dalam sistem.
Ketidakseimbangan semacam ini itu bisa terjadi akibat kesalahan administratif, tapi jika dilakukan seterus-menerus, hal ini bisa menjadi bukti adanya upaya penyimpangan yang disengaja. Nah, kemudian indikator yang kedua itu adalah kelemahan pengendali internal. Nah, kelemahan dalam kelemahan dalam sistem pengendali internal memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan dengan lebih mudah. Sistem pengendalian internal yang lemah memberikan peluang bagi seseorang untuk memanipulasi transaksi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Nah, beberapa kelemahan pengendalian internal ini sering ditemukan, yaitu yang pertama, kurangnya pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas adalah prinsip dasar dalam sistem pengendalian internal. Ketika satu individu memiliki kendali penuh atas lebih dari satu aspek transaksi keuangan, maka risiko kecurangan itu meningkat. Contohnya, seseorang yang memiliki akses untuk mencatat transaksi dan sekaligus menyetujui pembayaran. Nah, dapat dengan mudah melakukan penyalahgunaan dana. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai yang menangani persediaan sekaligus bertanggung jawab juga atas pencatatan akuntansi sehingga dapat memasukkan laporan tanpa ada pihak lain yang memverifikasi. Nah, kemudian kelemahan yang kedua itu adalah minimnya pengawasan terhadap aset. Beberapa organisasi tidak menerapkan prosedur yang memadai untuk mengawasi aset perusahaan yang dapat menyebabkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Contoh kelemahan yang sering terjadi adalah tidak adanya sistem pencatatan aset tetap yang jelas sehingga memungkinkan seseorang mengklaim atau menjual aset perusahaan tanpa diketahui. Kemudian yang kedua itu kurangnya pemeriksaan stok barang secara berkala yang memungkinkan pencurian persediaan terjadi tanpa terdeteksi. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahannya seperti tidak ada pengecekan independen. Nah, organisasi yang tidak memiliki audit internal atau sistem pengecekan independen lebih rentan terhadap manipulasi keuangan. Pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi seharusnya tidak boleh menjadi satu-satunya yang melakukan verifikasi. Nah, contoh dari akibat kurangnya verifikasi independen ini adalah pegawai yang melakukan transaksi keuangan juga yang mengotorisasi pembayaran, sehingga tidak ada pengawasan objektif. Kemudian kelemahan yang keempat yang sering ditemukan adalah dokumentasi yang tidak memadai. Dokumentasi yang lemah dapat menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan tanpa ada jejak yang dapat ditelusuri. Beberapa contoh kasus yang sering terjadi adalah penghapusan atau penghancuran dokumen keuangan sebelum dapat diperiksa oleh auditor. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah anomali analitis. Anomali analitis merupakan ketidakwajaran dalam pola transaksi keuangan atau hubungan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Beberapa indikator utama anomali analitis ini meliputi yang pertama, ketidaksesuaian antara data keuangan dan kondisi operasional. Kemudian yang kedua, penyimpangan dari standar operasional. Kemudian yang ketiga, perubahan signifikan dalam saldo akun tanpa alasan yang jelas. Nah, ketidaksesuaian antara data keuangan dan kondisi operasional ini itu adalah seperti jika laporan menunjukkan tren yang tidak wajar dibandingkan dengan kondisi bisnis. Nah, maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Contohnya adalah pendapatan meningkat tetapi arus kas berkurang. Hal ini bisa terjadi karena adanya manipulasi dalam pencatatan pendapatan tanpa adanya kas yang benar-benar diterima. Kemudian yang kedua itu penyimpangan dari standar operasional. Nah, setiap organisasi memiliki standar operasional yang harus diikuti. Jika terjadi penyimpangan dalam proses bisnis, ini bisa menjadi tanda adanya kecurangan. Contohnya, adanya pembayaran kepada pemasok yang tidak terdaftar dalam sistem perusahaan. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu perubahan signifikan dalam saldo akun tanpa alasan yang jelas. Perubahan saldo akun yang tidak biasa bisa menjadi indikasi adanya transaksi yang mencurigakan. Contohnya adalah seperti lonjakan tajam dalam jumlah piutang tanpa adanya peningkatan dalam penjualan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Budi Sukmara. Ya, terima kasih Kang Aris. Selanjutnya yang keempat adalah gaya hidup berlebihan sebagai indikator kecurangan. Salah satu tanda paling mencolok dari pelaku kecurangan adalah perubahan gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka.
Pelaku kecurangan seringkali menggunakan uang hasil kejahatannya untuk meningkatkan standar hidup mereka yang mendadak atau signifikan. Beberapa indikator gaya hidup berlebihan adalah satu, pembelian barang mewah di luar kemampuan finansial, pembelian kendaraan mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang eksklusif lainnya. Selanjutnya adalah investasi yang bernilai tinggi seperti pembelian rumah atau properti di luar jangkauan gajinya individu tersebut. Selanjutnya, peningkatan pengeluaran secara drastis. Nah, misalkan ada kebutuhan berpergian ke luar negeri, menggunakan fasilitas yang bagus, menginap di hotel yang bintang 5. Selanjutnya, mengadakan pesta-pesta, kalau mungkin kalau di Indonesia seringkali mengadakan syukuran-syukurannya. Selanjutnya, pelunasan hutang secara mendadak. Individu yang sebelumnya memiliki hutang besar tiba-tiba mampu melunasi pinjamannya dalam waktu singkat tanpa ada sumber pendapatan yang jelas. Selanjutnya, pembayaran kartu kredit dalam jumlah besar tanpa adanya perubahan dalam laporan penghasilan resmi mereka. Dari mana uangnya untuk pembayaran hal-hal tersebut. Selanjutnya, perubahan lingkungan sosial. Bergaul dengan individu atau lingkungan kalangan atas seperti pengusaha, pejabat, meskipun sebelumnya mereka tidak memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, meningkatnya status sosial dengan mengikuti acara-acara eksklusif atau menjadi sponsor dalam kegiatan yang bergengsi. Hal-hal tersebut dampak bagi organisasi adalah jika manajer atau rekan kerja mengabaikan perubahan gaya hidup yang tidak wajar ini, maka pelaku kecurangan bisa terus beroperasi tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, auditor dan pengawas keuangan perlu memperhatikan tanda-tanda ini dan melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah perubahan tersebut berhubungan dengan skema kecurangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, perilaku tidak wajar sebagai indikator kecurangan. Perubahan perilaku dapat menjadi petunjuk kuat dalam mendeteksi adanya kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan seringkali mengalami tekanan psikologis akibat rasa bersalah atau ketakutan akan terbongkarnya tindakan mereka. Beberapa indikator utama perilaku tidak wajar meliputi: satu, menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Individu yang sebelumnya ramah dan terbuka tiba-tiba menjadi tertutup dan enggan berinteraksi dengan rekan kerja. Menjadi lebih emosional dan mudah tersinggung. Yang kedua, menghindari kontak mata dan terlihat gelisah. Menghindari diskusi dengan transaksi atau laporan keuangan yang sedang diperiksa. Menunjukkan tanda-tanda kegugupan saat diminta memberikan klarifikasi atau transaksi tertentu. Yang ketiga, bersifat defensif atau agresif. Contohnya menjadi sangat defensif atau marah ketika ditanya mengenai transaksi yang mencurigakan. Mengintimidasi atau menekan rekan kerja yang mencoba mempertanyakan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Yang keempat, menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari pertemuan atau interaksi dengan rekan kerja, terutama setelah adanya audit atau pemeriksaan internal. Mengurangi keterlibatan dalam aktivitas kantor yang sebelumnya sering diikuti. Yang kelima, terlihat mengalami stres yang berlebihan, seperti mengalami kesulitan tidur, terlihat lelah, menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional yang tinggi, atau menghabiskan waktu berlebihan di kantor, baik untuk menutupi kecurangan atau memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai tindakan mereka. Dampak bagi organisasi, jika tidak ditangani dengan baik, perubahan perilaku ini dapat berdampak pada lingkungan kerja, seperti meningkatnya ketegangan antar pegawai atau bahkan rusaknya budaya kerja yang sehat. Oleh karena itu, manajemen dan auditor perlu memperhatikan perubahan perilaku ini sebagai
salah satu indikator utama dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, informasi dan pengaduan. Sebagian besar kasus kecurangan yang terungkap berasal dari laporan atau pengaduan dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Auditor memang memiliki keterampilan untuk menganalisis data keuangan, tetapi informasi dari individu yang bekerja dekat dengan pelaku seringkali menjadi faktor utama dalam mengungkap skema kecurangan. Informasi dan pengaduan ini perlu dianalisis secara objektif karena tidak semua laporan benar atau memiliki motif yang murni. Beberapa indikator utama informasi dan pengaduan meliputi: satu, sumber pengaduan yang umum dalam organisasi. Bisa dari rekan kerja atau bawahan. Mereka yang bekerja langsung dengan pelaku seringkali menjadi pihak utama yang menyadari adanya kejanggalan dalam transaksi atau gaya hidup individu tersebut. Selanjutnya dari pelanggan atau pemasok, kadang-kadang pihak eksternal menyadari adanya ketidakwajaran dalam pembayaran atau faktur yang diterbitkan oleh organisasi. Yang ketiga, pihak eksternal lainnya, misalnya auditor independen dan pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan terhadap organisasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi akurasi laporan pengaduan. Adapun faktor-faktornya, motivasi pelapor. Beberapa laporan mungkin didorong oleh persaingan kerja, dendam pribadi, atau keinginan untuk menjatuhkan individu tertentu. Selanjutnya, keakuratan informasi. Tidak semua informasi yang dilaporkan memiliki dasar yang kuat, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Faktor selanjutnya, konteks pelaporan. Pelaporan mungkin memiliki bias atau hanya melihat sebagian kecil dari skenario yang lebih besar, sehingga investigasi lebih lanjut tetap diperlukan. Indikator selanjutnya adalah hambatan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, ketidakpastian akan kebenaran dugaan. Banyak individu ragu untuk melaporkan sesuatu jika mereka tidak yakin sepenuhnya dengan bukti yang mereka miliki. Selanjutnya, ketakutan terhadap balas dendam. Beberapa pegawai enggan melapor karena takut akan tindakan balas dendam dari pelaku, terutama jika pelaku memiliki posisi lebih tinggi dalam organisasi. Hambatan selanjutnya, budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi. Dalam beberapa perusahaan, melaporkan kecurangan dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal. Hambatan selanjutnya, kurangnya sistem pelaporan yang jelas. Jika tidak ada mekanisme resmi untuk melaporkan kecurangan, pegawai mungkin merasa bingung atau takut untuk melaporkannya. Indikator selanjutnya yang nomor 4 adalah perlindungan bagi whistleblower atau pelapor kecurangan. Agar individu merasa lebih aman dalam melaporkan kecurangan, organisasi perlu menerapkan sistem perlindungan bagi whistleblower, antara lain menyediakan saluran pengaduan anonim yang dapat diakses oleh seluruh pegawai, memberi perlindungan hukum bagi pelapor agar tidak mengalami tindakan balasan, menerapkan mekanisme investigasi yang transparan, dan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif. Memberikan penghargaan atau insentif bagi individu yang memberikan informasi yang benar dan membantu mengungkap kecurangan. Insentif ini bisa memancing orang-orang lain menjadi whistleblower. Dampak bagi organisasi, sistem pengaduan yang baik dapat membantu organisasi dalam mendeteksi kecurangan lebih awal, mencegah kerugian lebih besar, dan menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Kesimpulan, kecurangan finansial seringkali sulit dideteksi karena tidak meninggalkan bukti langsung, tetapi dapat dikenali melalui berbagai indikator seperti anomali akuntansi, kelemahan pengendalian internal, anomali analitis, perubahan gaya hidup, perilaku tidak wajar, serta informasi dari pihak lain. Untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan lebih awal, organisasi harus memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan pemisahan tugas, melakukan audit berkala, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi whistleblower. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, organisasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan,
meningkatkan transparansi, dan menjaga integritas operasional. Demikian paparan dari kelompok 2. Terima kasih.